Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembelajaran Discovery Learning akan menjelaskan metode pembelajaran Discovery Learning. Kelompok Discovery Learning akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran Discovery Learning. Metode pembelajaran Discovery Learning adalah metode pembelajaran yang memfokuskan peserta didik untuk menjadi aktif dan mandiri untuk menemukan masalah dan memberikan solusi baik dari segi sosial dan ekonomi serta lingkungan. Oleh karenanya, metode Discovery Learning akan mengantarkan peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh ilmu pengetahuan sosial agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang ada. Langkah-langkah metode pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama adalah tahap stimulation, yaitu tahap untuk menstimulasi peserta didik dengan menayangkan video tata guna lahan agar peserta didik mampu terangsang untuk memberikan masalah sosial yang akan dipelajari untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tahap yang kedua adalah tahap identifikasi masalah, di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari video yang sudah dilihat oleh peserta didik. Tahap yang ketiga adalah tahap pengumpulan data, di mana peserta didik mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik itu dari buku ataupun dari internet. Tahap yang keempat adalah tahap pengolahan data, di mana peserta didik mengolah data yang sudah didapatkan, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam media atau kertas kreasi sesuai dengan kelompok kami. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi data, yaitu proses untuk memberikan keabsahan atau kevalidan data yang telah diperoleh oleh peserta didik untuk menjadikan data yang diperoleh peserta didik benar-benar sesuai dengan materi tata guna lahan. Tahap selanjutnya adalah tahap generalisasi atau penarikan kesimpulan, di mana peserta didik mampu setelah bereksplorasi terhadap masalah yang ada, peserta didik diharapkan mampu menarik kesimpulan dan memberikan solusi atas permasalahan sosial, ekonomi maupun lingkungan. Peserta didik yang menggunakan metode Discovery Learning diharapkan akan lebih aktif, dinamis, dan peka terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungan peserta didik. Demikian pembelajaran Discovery Learning yang telah kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebentar. Nanti kalau Ibu tanyakan kabar, silahkan kalian menjawab dengan baik, luar biasa. Seperti itu ya. Bisa dicoba? Sabu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Baik, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Untuk siap? Doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya Ibu akan mengumumkan kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Indira tidak berangkat, Bu. Baik, ada yang tahu Indira kenapa? Sepertinya Indira sakit, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi selain Indira? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, jika sudah siap, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan penggunaan lahan dengan menggunakan metode Discovery Learning. Sebelumnya ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran kepada teman-temannya? Saya, Bu. Ya, silakan Singgi dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan perubahan penggunaan lahan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab dan akibat perubahan penggunaan lahan di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis perubahan penggunaan lahan di Indonesia untuk mengetahui pengaruhnya terhadap aktivitas penduduk. Baik, terima kasih kepada Singgi yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai dalam pembelajaran perubahan penggunaan lahan hari ini. Sekarang dalam kelas ini silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berisikan maksimal 4 orang. Karena hari ini Indira tidak hadir, jadi ada satu kelompok yang hanya beranggotakan 3 orang.
Bayangkan, jika beberapa pulau dengan area kebakaran hutan merusak paru-paru dunia, langkah yang salah fatal akibatnya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan akan memberikan jadi pelanggaran. Awasi, amati, dan laporkan. Semua pihak harus saling bekerja sama dan bahu-membahu demi terciptanya tanah untuk ruang hidup yang memakmurkan dan menenteramkan. Baik, sudah ditonton semua ya videonya? Sudah. Oke, sekarang apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mati. Mengapa ada ketidaksesuaian penggunaan lahan, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus. Adakah yang mau berusaha menjawab pertanyaan dari Wati? Saya, Bu. Rene terlebih dahulu. Kemungkinan karena kepentingan, Bu. Baik, terima kasih. Agung? Kalau menurut saya mungkin karena keterbatasan lahan, Bu. Baik, jawaban yang benar ya dari Rene dan Agung. Terima kasih. Jadi memang benar adanya perubahan penggunaan lahan saat ini dikarenakan kepentingan dan juga keterbatasan lahan yang tersedia. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, Ulun silakan. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi penggunaan lahan di Indonesia saat ini, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Ulun. Adakah yang ingin berusaha menjawab pertanyaan dari Ulun? Ya, coba Tika. Menurut saya, penggunaan lahan di Indonesia saat ini sudah beralih fungsi, Bu. Baik, terima kasih. Kalau Yuyun bagaimana? Kalau menurut saya, lahan di Indonesia saat ini sudah mulai habis, Bu, terutama lahan kosongnya. Baik, terima kasih. Kalau Sofi? Kalau menurut saya, lahan di Indonesia yang sudah dialihfungsikan sudah tidak lagi terurus, Bu. Baik, terima kasih. Jawaban yang benar dari Atika, Yuyun, dan Sofi. Terima kasih. Jadi benar perubahan penggunaan lahan saat ini banyak disebabkan karena salah satunya dinamika penduduk yang ada di Indonesia yang selalu bertambah setiap tahunnya. Karena hal tersebut, maka ada perubahan di lingkungan dan di pemukiman. Contohnya adanya lahan kosong, lahan-lahan persawahan yang akhirnya berubah menjadi lahan pemukiman karena kebutuhan masyarakat seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu yang ingin bertanya. Bagaimana cara untuk mengurangi dampak negatif akibat dari perubahan penggunaan lahan yang ada di Indonesia? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Aulina terlebih dulu. Ya, kalau menurut pendapat saya, dengan adanya peraturan pemerintah terkait tata guna lahan, terutama di wilayah pedesaan, Bu. Baik, terima kasih. Kalau Azizah bagaimana? Kalau menurut saya, dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya, Bu. Baik, terima kasih. Kalau menurut Taufik? Kalau menurut saya dengan membuka ruang terbuka hijau di dalam perkotaan, Bu. Jadi dengan ruang terbuka hijau tersebut dapat mengurangi dampak polusi. Baik, terima kasih jawaban yang bagus sekali dari tiga teman kalian. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, jadi benar ya, untuk mengurangi dampak negatif itu perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga apa yang tadi sudah dibicarakan seperti membuat ruang terbuka hijau, kemudian adanya peraturan yang jelas itu dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Jelas ya anak-anak? Jelas. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kertas kerja kelompok untuk kalian diskusikan bersama teman-teman kelompoknya terkait permasalahan yang akan Ibu berikan. Kemudian silakan diberi solusi atas permasalahan tersebut. Jelas ya anak-anak? Jelas. Sekarang Ibu beri waktu kalian untuk berkumpul dengan teman-teman kelompoknya. Jangan gaduh ya, silakan. Sudah berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing ya? Jangan lupa untuk menentukan satu ketua kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang silakan untuk ketua kelompok bisa mengambil barang dan alat-alat yang dibutuhkan ke depan. Sudah mendapatkan alat dan bahan yang diperlukan semuanya ya? Sudah. Oke, jadi nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu juga sudah memberikan name tag di loker kalian, bisa digunakan name tagnya sekarang.
sekreatif mungkin. Bisa diberikan gambar atau dituliskan saja sudah cukup. Begitu ya Rere? Baik Bu, makasih Bu. Baik, silahkan sekarang kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ibu akan berikan waktu 15 menit, tapi sebelumnya silakan perhatikan gambar di depan terlebih dahulu. Jadi ini adalah peta penggunaan lahan di DIY, tepatnya di Kabupaten Bantul. Seperti yang bisa kita lihat, ini daerah yang berwarna pink ini adalah daerah Bantul sebelah utara, yang dimana daerah tersebut adalah daerah rawan bencana gempa bumi. Sedangkan di daerah ini juga lahan pemukiman ini sudah sangat padat karena banyaknya penduduk yang mulai berpindah ke daerah Bantul. Sedangkan yang di bagian selatan ini adalah masih didominasi dengan lahan pertanian dan lahan perkebunan. Jadi, tapi tidak dapat dipungkiri apabila nantinya dinamika penduduk akan semakin besar, maka daerah Bantul Selatan ini akan kehabisan lahan pertanian dan lahan perkebunan. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Oke, sekarang silakan dikerjakan tugasnya dan diklasifikasikan ya. Bu, diklasifikasikan bagaimana, Bu? Baik, terima kasih. Jadi nanti kalian klasifikasikan berdasarkan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari permasalahan yang telah kalian dapatkan. Setelah itu silakan kalian cari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jelas? Jelas, Bu. Baik, waktu mengerjakannya 15 menit, bisa menggunakan sumber-sumber yang kalian punya. Silakan pengerjakan. Baik, Bu. Kita dapat tema permasalahan sampah di Piyungan nih. Kira-kira analisisnya gimana ya? Gini aja, untuk yang masalah di Piyungan itu sebenarnya untuk hubungan antara warganya sudah bagus, tapi interaksinya yang kurang karena kan mereka yang truk sampah itu melewati rumah-rumah warga, otomatis rumah-rumah warga itu ditutup, akhirnya interaksi antara truk sampah dengan yang warga-warga itu kurang. Oh iya bisa sih itu. Terus kalau bidang ekonomi gimana? Kalau menurutku kok itu malah kayak membuat warga-warga sana itu bekerja jadi pemulung ya. Soalnya kayak nanti membuat mereka warga-warganya sana tuh berpikiran kalau pemulung itu jadi pekerjaan satu-satunya yang bisa mereka lakuin. Iya, kalau menurut aku yang dibaca di buku tuh mereka tuh di sana bisa meningkatkan ekonomian warga gitu loh, terutama di dusun Ngabla. Nah, kan di sana banyak pengepul juga. Bisa. Kita tulis saja semuanya. Teman-teman kita kan dapat revitalisasi Tanjung Benoa. Nah, menurut kalian analisis ekonominya gimana? Kalau menurutku reklamasi di Tanjung Benoa itu harus membutuhkan pemberdayaan dari petani, nelayan, pelaku ekonomi tradisional karena untuk menyeimbangkan ekonomi modern yang sedang berkembang di Bali. Oh iya, kalau menurutku tentang yang analisis lingkungan, adanya reklamasi itu dapat menyebabkan rusaknya nilai fungsi dan konservasi dari perairan Tanjung Benoa itu. Nah, selain itu juga dapat mengganggu keanekaragaman hayati dan rusaknya terumbu karang yang ada di sana. Oke, analisis kita langsung tulis di sini aja yuk. Selesai guys. Nah, anak-anak, waktu untuk mengerjakan tugasnya sudah habis ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, sekarang Ibu akan meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama silakan untuk kelompok 3. Saya, Bu. Ya, silakan. Kami mendapatkan wilayah di Sedayu, Bu. Di sana seharusnya tanah digunakan untuk lahan industri. Tetapi ada kesalahan penggunaan lahan, yaitu malah dijadikan sebagai pertanian. Oleh karenanya akan mendapatkan dan mengakibatkan dampak sosial, yaitu penduduk umumnya bekerja sebagai petani, tapi hanya petani musiman, Bu. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana analisis kondisi sosial menurut kalian yang ada di sana? Menurut kami, kondisi sosial masyarakat di Sedayu itu sebagai petani. Ketika mereka menunggu masa panen, mereka akan bekerja serabutan atau menganggur. Kemudian pengaruhnya pada hasil panen, nantinya hasil panen tidak akan maksimal. Malah yang bermata pencaharian sebagai petani akan berada pada ekonomi yang kekurangan. Hal tersebut menimbulkan keadaan sosial yang tidak baik, Bu. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana solusi dari kelompok kalian untuk mengatasi permasalahan yang ada di sana?
Menurut kelompok kami harus ada sosialisasi, Bu. Jika tanahnya tidak subur, maka jangan digunakan untuk pertanian. Kalau dijadikan lahan industri kan banyak investor yang masuk, otomatis banyak pekerjaan terserap di masyarakat sekitar, Bu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya analisis dari kelompok 3. Nah, yang selanjutnya Ibu minta untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5 mendapatkan permasalahan tentang apa? Kelompok kami mendapatkan permasalahan mengenai lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Bu. Baik, bagaimana kondisi sosial di sana menurut kalian? Dari permasalahan ini memiliki dampak bahwa ada 14.000 keluarga serta 40.000 korban jiwa atas permasalahan ini, Bu. Baik, bagus sekali analisisnya. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi setelah terjadinya permasalahan tersebut? Menurut kelompok kami, secara ekonomi banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, Bu. Banyak lahan yang terendam dan tidak dapat berproduksi kembali. Contohnya lahan tebu dan lahan padi, Bu. Baik, bagus sekali analisisnya. Yang terakhir, solusi dari kelompok kalian bagaimana? Untuk solusinya, perusahaan dan pemerintah mengadakan kerjasama untuk mengatasi masalah lumpur lapindo tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena bencana tersebut, Bu. Baik, bagus sekali analisis dari kelompok 5. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain diharapkan kurang lebih hasil analisisnya seperti itu ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu beri waktu, silakan kalian memverifikasi jawaban dari hasil analisis kalian di internet. Silakan kalian cari kasus dan permasalahan yang telah Ibu berikan itu. Apakah hasil analisis kalian sudah sesuai dengan kondisi yang ada di sana? Apabila masih kurang lengkap, bisa silakan kalian tambahkan di kertas kreasi kalian masing-masing seperti ini. Ibu beri waktu 10 menit, selamat mengerjakan. Baik. Teman-teman, ini aku udah dapat hasilnya. Ternyata informasi tentang kebakaran hutan di Kalimantan itu tuh ada yang salah. Yang bagian mana? Udah di bagian dampak ekonominya. Kan kita menuliskan 2 dampak ekonominya. Ternyata cuma 1 yang mendapatkan keuntungan, yaitu perusahaan, bukan pemilik lahannya. Gitu. Oh iya ya, ya udah kita tambahin aja di sini. Oke, aku tulis ya. Baik, sudah diverifikasi semua ya hasil jawabannya di internet? Sudah. Apabila masih kurang bisa ditambahkan di kertas kreasi kalian. Sekarang silahkan duduknya dirapihkan kembali, menghadap ke depan semuanya. Baik, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas pelajaran kita hari ini? Bu. Ya, silakan Rizal. Kesimpulan hari ini menurut saya yaitu peruntukan atau tata guna lahan adalah upaya merencanakan suatu pembangunan lahan atau wilayah pada suatu daerah. Jadi peruntukan atau tata guna lahan akan menentukan jenis bangunan apa yang boleh didirikan dan dibangun pada suatu lokasi, Bu. Baik, bagus sekali. Terima kasih Rizal. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah pernyataan dari Rizal? Izin menambahkan boleh, Bu? Oh, tentu boleh. Silakan. Selanjutnya dapat saya simpulkan ketika semakin banyak aktivitas maka semakin banyak lahan yang untuk menampungnya. Demikian pula dengan penduduk, semakin banyak penduduk maka semakin banyak keperluan untuk tempat tinggal. Sehingga maka akan ada peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman, Bu. Baik, mantap sekali simpulan dari Taufik dan Rizal. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, jadi benar ya, tata guna lahan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan land use adalah peruntukan wilayah-wilayah tertentu untuk hal-hal yang tertentu pula, seperti lahan pemukiman, lahan industri, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab adanya perubahan penggunaan lahan itu antara lain adalah dinamika penduduk dan juga kepentingan yang terus meningkat, sehingga banyak lahan-lahan yang mulai beralih fungsi, misalnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman seperti itu. Oke semuanya? Oke, Bu.
kita, Bu. Baik, terima kasih Ria dan Krisna. Jadi benar, untuk pesan moral kita hari ini, kita haruslah menjadi manusia yang mencintai lingkungan, kita harus peduli terhadap lingkungan, dan juga kita harus bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Karena apa yang lingkungan berikan kepada kita adalah apa yang kita perlakukan terhadapnya. Seperti itu. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, jika sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Ketua, mulai. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata maupun perbuatan. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita selanjutnya terkait interaksi sosial untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri.